Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 24 September 2020 bertepatan dengan Hari Pertanian Nasional, dan pada kesempatan malam hari ini saya berusaha untuk mendapatkan satu konten yang berkaitan dengan pertanian. Dan alhamdulillah saya punya satu kawan. Beliau ini terpilih sebagai ketua atau sebagai duta petani milenial Kaltim, dan sekaligus menjabat sebagai ketua duta petani milenial di Kaltim. Saya sudah bersama dengan orang yang saya sebutkan tadi. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Silakan. Siap. Silakan diperkenalkan dirinya, diri antum selengkap-lengkapnya lah dulu. Setelah itu nanti mungkin baru kita ngobrol terkait petani milenial Kaltim mungkin. Gitu ya. Saya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Fadil. Saya wirausaha, aktivitas sekarang ini kebetulan juga studi lagi jalan, studi S2. Ya, ini harusnya udah lulus, cuman belum selesai. Jurusan apa? Studi? Saya pertanian lagi. Masih pertanian? S2 pertanian. Kebetulan fokus untuk pertanian. Terus kemarin tadi udah disebut duta petani milenial. Kebetulan juga baru di bulan April kemarin dilantik dari kementerian untuk menjadi duta petani milenial Kalimantan Timur. Dan setelah SK saya 3 tahun. Ada masanya juga? Ada masanya 3 tahun, dan 3 tahun itu saya punya program kerja. Ada program kerja yang memang harus kita lakukan, apa capaian-capaiannya, apa aja fasilitas yang didapatkan untuk kita kerjakan selama 3 tahun itu. Dan sementara ini yang saya kerjakan aktivitas. Kalau aktivitas sekarang nih kebetulan di warung makan ya, beginilah. Ini juga jualan semangka, kebetulan hari ini juga jualan semangka. Benar-benar aktivitas ya jualan semangka apa aja deh yang menghasilkan kita jual sementara ini. Itu terus apa ya, paling beberapa organisasi yang saya coba lagi geluti, yaitu yang sekarang komunitas yang saya bangun, yaitu Petani Milenial Kalimantan Timur. Ini yang sekarang lagi saya bangun, itu di bawah naungannya belum jelas apakah di bawah naungan duta petani milenial atau justru direkrut khusus oleh Dinas Pertanian Provinsi. Berarti untuk kejelasan itu nantilah diperjelas. Benar. Sebelum kita bahas tentang duta petaninya, kita coba sedikit cari tahu, berkenalan lebih dalam lagi bersama dengan Fadil ya. Fadil ya. Dulu saya bertemu dengan beliau ini kan di kampus waktu kami sama-sama S1 di Unmul ya. Benar. Oke, sekarang kita kembali dulu sebelum kita lulus. Nah, sebelum lulus apa saja dulu yang pernah dilakukan? Mungkin organisasinya apa saja, terus bisnis-bisnis yang pernah dikerjakan pada saat masa kuliah. Mungkin itu dulu sebelum kita ke titik hari ini sebagai duta petani. Kalau saya dulu angkatan 2009. Kalau ingat dulu, luar biasa pekerja keras ya. Kalau saya nggak kerja keras, saya nggak makan. Kalau saya nggak makan, ya mungkin nggak bisa hidup dulu. Apalagi biaya kuliah harus tanggung sendiri. Ingat dari semester 1 itu saya harus kerja dulu. Kerja semester 1, semester 2 di warung makan. Habis itu mulai berbisnis. Karena guru saya dulu menyampaikan, jangan mencoba pekerjaan lebih daripada 1 tahun kalau memang tidak ingin fokus di sana. Oke. Gitu. Jadi 1 tahun maksimal tinggal. Jadi cari haluan baru atau posisi paling tinggi lagi. Dulu target saya di posisi warung itu jadi tangan kanan bos. Dan setelah dari tangan kanan bos 1 tahun itu apalagi harus jadi bos. Dan nggak mungkin pemilik warung saya keluarin. Dia harus bikin warung harusnya. Harus semester 3 saya keluar. Dan lalu disayangi dia. Iya kan, pasti lah. Benar. Tangan kanan. Padahal apa diminta, gaji naik nggak mau. Terus fasilitas dikasih, saya tetap nggak mau karena ganggu organisasi dulu. Saya pengen udah mulai fokus organisasi. Semester 2 ingat saya masih aktif di HIMA. Di himpunan, pokoknya masih aktif di himpunan. Di semester 5 baru masuk di lembaga. Sudah mulai usaha jual gorengan.
Itu pertama kali yang fotokopian tetap jalan. Jadi anak-anak kalau mau fotokopi tugas, mau fotokopi bahan kuliah dari dosen, itu harus ngumpulnya ke saya gitu. Ambilnya Rp25 satu lembar. Bahkan saya sempat usaha laundry. Saya ingat banget dulu usaha laundry. Banyak ya? Lumayan sudah beberapa sudah. Lanjut. Usaha laundry itu betul-betul saya kerjain untuk cari pemasukan aja, benar-benar cari pemasukan. Saya datangi laundry dulu, saya ingat di Gelatik sini, Gelatik 2 ada laundry 5.000. Saya datangi ke sana, bisakah saya minta harga 4.000 saya pasarkan. Selisihnya 1.000 untuk kita. Jadi semua teman-teman kelas yang mau laundry sama saya aja. Mau itu cewek, mau itu cowok, saya ambil. Tapi itu memang usaha yang tidak bertahan lama, hanya untuk menyambung hidup. Semester 5 itu udah mulai fokus di impor telur. Gimana ceritanya? Saya nggak dapat cerita itu. Ceritakan sedikit. Semester 5 saya memberanikan diri ngambil ular dari Sulawesi, dari Pinrang. Aku kebetulan dapat link, dipercaya, udah ambil telurnya dulu, dipasarkan. Belum. Tortella itu kan semester 7 semester 8. Oh iya, di gitu hidung ya. Semester di akhir itu kan penelitian saya. Saya ingat gorengan itu ngerjain bareng sama ketua umum salah alam. Itu untuk jalur bisnis ya, itu jalur bisnis yang Afadil sudah jalankan lah selama di kampus. Organisasinya mungkin boleh ceritakan sedikit. Siap, saya punya prinsip dulu. Saya mau di kampus punya satu karya seperti Jenderal Sudirman. Pengen selalu diingat-ingat bahwa itu salah satu karya baru kita. Jadi saya mulai belajar tuh dari ketika saya semester 3 mulai fokus di semester 5 saya baru masuk di lembaga dakwah, dan puncak tertingginya di situ kan ketua musola. Walaupun saya pengen jadi ketua BEM. Jadi baru tahu di musola. Kalau di jalan ketua BEM Enggak juga. Tapi pernah sekali itu pun tapi hasil musyawarah teman-teman nggak usah deh mau ke BEM Unmul dulu, pilihannya antara BEM Unmul atau MYE. Situ dulu puncaknya. MYE, saya ambil MYE, di situ udah mulai saya ada KMC, Kasdina Motivation Center, ada Entrepreneur Success Community, belum lagi TDA, belum lagi yang lain-lain. Jadi memang MYE buka jalur untuk organisasi bisnis. Di situ saya udah milih mau ke politik atau ke wirausaha. Kesimpangannya di situ. Jadi kalau masuk BEM baru jadi politikus. Jelas, politikus. Jadi kan bakal target, saya harus sudah mainannya. Pokoknya gitu kemarin. Tapi karena saya mainannya di bisnis, saya udah masuk jadi. Di momentum itu saya menang wirausaha muda Bank Mandiri tingkat Kalimantan. Oh iya ya, UMM, Wirausaha Muda Mandiri. Lulus S1 7 tahun, lanjut S2, menikah di dalamnya, ya kan sambil bisnis. Dan memang suasananya itu di danau. Kayaknya, tapi sih, Azhar duluan atau saya yang nikahin duluan? Kau duluan. 2013. Saya dulu 14. Hah? Ya duluan saya berarti toh? Iya benar. Saya 14 nikah. Juga saya pengen dari 2012. Saya dulu prinsip saya nggak mau lulus sebelum nikah. Mau nikah dulu baru lulus. Gimana, Les? Iya, saya biar yang nemenin sudah gitu. Jadi umur 22 tahun saya nikah. 22. Ya ini mungkin motivasi untuk teman-teman yang takut-takut nikah nih, nantang nikah malahan beliau ini kan. Iya, jadi gini, kasih motivasi sedikit untuk muda-muda nih. Ini buat para pemuda yang saya anggap gitu kan. Loh, apa yang ditakutkan untuk nikah? Pertama gini, jelas belum sempurna seorang laki-laki kalau belum nikah. Itu jelas. Terus yang kedua, saya konsultasi semua ke guru saya ke Jogja, ke Semarang, ke Banjarmasin, di Samarinda, konsultasi dalam bisnis. Satu aja jawabannya, nikah dulu. Saya kalah di Banjarmasin hanya gara-gara satu orang. Kalah apa itu? KMM itu? Iya. Gimana itu? Kalah satu orang maksudnya? Saya vokal saya. Oke. Leadership saya. Terus inovasi produk saya karena dia cuma warung makan. Oke. Saya tuh rutilah produknya inovasi gitu kan. Iya kan? Terus. Saya kalah cuma di 2. Kalah di omset. Karena dia lebih lama duluan. Ya, besar juga mungkin dia duluan. Dia nikah duluan. Itu aja. Laki juga itu. Oh iya, dia malah nikah tamat SMA. Oh iya. Dia tamat SMA, istrinya semester 1, dia semester 2. Jadi istrinya kuliah, dia kuliah. Semester 1 bareng. Dia jualan itu pasti kayaknya ya kan. Pokoknya serabutan lah. 2 tahun pertama luar biasa. Badai menghantam itu luar biasa, cerita itu.
Dan itu yang membuat dia menang. Pengalamannya lebih banyak dalam berwirausaha. Perjuangannya ya kan, perjuangan Wih. mungkin dinilai itu ya. Betul. Berkat pernikahan. Berkahnya pernikahan itu dari situ. Dari situ, rezeki di umurnya itu, saya kan pada saat itu masih umur 20 tahun, saya ingat itu. Dia nikah itu, bayangkan berapa belas tahun dia nikah itu. Kalau kelas 2 SMA, lulus SMA tuh 18 19. 18 pada saat itu istrinya, dan saya tanya, kok mau gitu kan? Dan itu harum. Udah pacaran, harum. Kalah 2-0 kita. Ya itu benar-benar yang bikin saya panas banget, sangat-sangat panas gara-gara itu. Nah setelah itu, ya saya nggak bakal bisa ngapa-ngapain karena ketika mendengar histori proses anunya dia perjuangannya, woi jauh dibandingkan saya. Betul-betul udah produknya apa segala macam, dan memang udah skalanya bagus banget. Bahkan sponsor untuk dia kemarin peserta datang kan dia tuan rumah, sponsornya dia, peserta yang sponsor. Hai, betul, kalah kita angkat tangan dong. Saya pintar ngomong, saya bisa memotivasi, saya bisa kalah di badai tinggi payang. Tapi sudah juara WNM di tingkat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Sudah lumayan. Setelah Kalimantan Timur baru dicekup Kalimantan dulu. Enggak. Ya, saya kan perlombaan di Kalimantan Timur kan udah menang, yang mewakili Samarinda pada saat itu. Terus kita akan bertarung di Kalimantan. Oke. Nah, setelah bertarung di Kalimantan akan lompat ke Jakarta, ke Indonesia. Finalis lah istilahnya di sana. Iya. Saya kalah duluan di situ. Dan ya begitu, ya apa gitu kan. Memang sampainya saya cuma di situ gitu loh. Oke. Jadi memang perjalanannya Fadil ini luar biasa dari kuliah lah yang saya kenal beliau ya kan, dari kuliah itu pun ujung-ujung kuliah. Dan ya Kalau ingat kapan sih ketemunya? Di di ujung-ujung kuliah. Sebelum ME sudah ketemu lah di musola. Kenal kita aja. Benar. Lebih intens ketika satu organisasi kita bangun MYE. Nah, itu. Jadi beliau ini juga adalah pendiri MYE-nya Unmul ya ini. Ya kan? Orang-orang tua dulu kita mau lulus kan. Iya, benar. Oke, begitu ya. Jadi nanti kalau ada cerita nanti boleh di flashback lagi. Boleh. Sekarang kita lanjut ke Hari Tani Nasional. Ya, benar. Jadi akan kita bahas terkait dengan dunia pertanian sedikit. Yang pertama, prosesnya beliau ini bagaimana bisa menjadi seorang duta petani milenial Kaltim, ya. Terus apa program-program yang akan beliau lakukan ke depan? Mungkin itu dulu. Siap. Terus yang ketiga, karya di bidang pertanian mungkin perlu diceritakan ini. Tadi kan bisnis pada saat kuliah, terus organisasi. Nah, nanti sekaligus karya di pertaniannya apa? Nah, selain kuliahnya ya kan, bertani mencangkul apa saja beliau ini? Siap. Mungkin pertama dari mana tadi? Duta Petani Milenial Kaltim. Gimana ceritanya bisa dapat penghargaan itu, jabatan itu lah begitu? Sebelum lompat ke Duta Petani Milenial Kaltim, di 2018 kemarin ada namanya PWP, Program Wirausaha Muda Pertanian. 2018 itu. 2018, dan saya menang. Itu bentuk programnya kayak gimana? Siapa yang ngadakan? Itu mengadakan kementerian kerjasama dengan Pol Banten dan kerjasama dengan Universitas Mula Warman yang mewakili Kalimantan Timur. Kebetulan yang memang direkomendasikan hanya mahasiswa dan alumni. Kebetulan kemarin fokus alumni yang dunia usahanya di bidang pertanian. Itu ada 3. Jadi awalnya dari situ kan, kebetulan di dunia pertanian kan ada 3 ya. Agrotek, budidaya, agribis, masalah pemasaran. Yang ketiga di olahan, untuk pengembangan produk. Kebetulan saya menang kemarin bukan di budidaya dan di agribisnisnya, tapi saya menang di lomba untuk olahan. Ya, itu 2018. Berjalan. Karena itu saya dapat bantuan memang dari program itu dan harus dipertanggungjawabkan selama 2 tahun. 2 tahun? Iya. Nah, dalam proses 2 tahun itu saya mempertanggungjawabkan sesuai yang ada. Di 2020 kemarin, sebenarnya yang diusulkan duta itu bukan saya justrunya. Gimana ceritanya Pak? Kenapa kok jadi saya? Saya juga bingung kemarin karena saya ada dapat info tapi tidak sampai ke saya. Jadi prosesnya untuk duta itu kementerian turunkan ke BPSDMP, BPSDMP turunkan ke Bapautan atau BPSDMP Kalimantan Timur. Ada 2 nama yang diusung setahu saya dan dua-duanya reject. Kenapa mereka di reject? Nggak tahu kementerian. Oke. Apakah tidak masuk kriteria atau seperti apa, saya nggak tahu.
Tapi yang jelas dua-duanya itu tidak rekomendasi dari mereka. Bisa jadi karena umur atau yang lain. Nah, karena kementerian, saya binaan kementerian, dikontaklah langsung, Mas Fadil kok nggak daftar? Saya nggak tahu. Gitu. Oh gitu, oke. Saya nggak tahu. Terus oke, Mas Fadil direkomendasikan untuk mewakili Kalimantan Timur. Wawancara itu 2 hari full, saya ingat itu. WA, telepon. Cara berkas saya kerjain apa segala macam, saya kirim. Dan sepertinya ada lampu hijau. Oke, saya mewakili bukan dari budidaya sekali lagi kemarin. Saya mewakili dari usaha saya yang kemarin menang PWMP. Dan kebetulan ternyata PWMP itu bukan cuma saya. Dari 56 duta itu banyak PWMP. Indonesia 56 duta. Iya. Kan kalau PWMP itu pengembangan wirausaha muda itu sekitar ribuan sudah orangnya yang mendapatkan dana bantuan itu. Makanya kayak tapi Azhar bukan dari pertanian ya backgroundnya, jadi agak susah lompat ke sana. Tapi Kan kalau istilahnya mungkin dia arahkan ke sana dulu anak pertanian kan. diarahkan larinya ke sana karena pengennya linier, tapi bukan menutup kemungkinan dari teman-teman dari luar yang bisa, selama memang pemuda dan memang fokus pada pertanian. Nah, yang kemarin ini singkat cerita saya wawancara dan saya lolos. Kaget, DPP STMP itu kaget. Ada yang mewakili Kaltim, siapa ini gitu. Oh mereka juga ternyata kan Ah. reject semua pada dari mereka itu. Ternyata ada loncat istilahnya, mungkin kementerian langsung loncat tim mereka kan. Iya. Makanya mereka nggak tahu. Iya kan? Siapa ini pada dari mana? Nggak tahu, Bu. Saya bilang saya nggak tahu, Pak. Saya mewakili kementerian. Jadi oh iya kak, akhirnya dicoba lah. Nah, konsolidasi pertama kali itu kebetulan kami dilantik menggunakan virtual sama kementerian. Saya juga tahun 2020 bulan April kemarin. Pandemi berarti gara-garanya. Jadi yang harusnya saya ke Jakarta, harusnya, tapi karena kejadian kemarin itu pandemi, akhirnya virtual di sini saya didampingi sama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, Pak Dadang. Saya diwakilin dan dengan proses itu setelah saya keluar 3 tahun mewakili itu dan diminta untuk persiapan program kerja. Oke, kabarnya kan Fadil mendapatkan 3 penghargaan nih selain Duta Petani Milenial. 2 lagi apa? Silahkan diceritakan. Ya, satunya lagi kalau Duta kemarin sudah. Nah, baru sekitar 1 bulan yang lalu saya terpilih untuk menjadi pemenang wirausaha muda pertanian tingkat nasional. Wirausaha muda Pertanian tingkat nasional. Itu kemarin yang mengeluarkan SK-nya kementerian juga. Jadi ada 3, satu dari Bogor, Semarang. Pokoknya Bogor 1, saya lupa Semarang atau yang mana satunya Kaltim. Nah, saya mewakili Kaltim untuk 3 orang kami mewakili masing-masing bidang. Satu di agribisnisnya, satu di agroteknya, satu di bidang olahan. Kalau yang pemenang di budidaya usahanya apa? Ini tahu? Kalau untuk ketua kami Duta Petani Milenial, punya 156 hektar. 156 hektar. Ya, Pak. Karyawan banyak juga itu. Mudanya kayaknya kurang lebih dengan Mas Azhar, di atas sedikit lah. Paling di atasnya ada 2 tahun deh, kalau nggak 1 tahun. Di bawah 35 lah pasti. Jelas, di bawah 35. 30 paling 32 kalau nggak. Wah, kalau segitu luas berarti hampir semua punya ngelola semua dia. Semua jenis komoditas ya. Dia ada aplikasi, dia ada supermarket, Sudah besar. misalnya. Dan masih muda orangnya. Enggak gitu loh. Nah kalau untuk yang budidaya kemarin usahanya memang larinya ke budidaya holtik ya, kalau nggak salah. Saya lupa yang satunya di bisnis karena dia berupa toko agribisnis. Oke, memang cabang untuk di pertanian, bisnis di pertanian memang ada 3 tadi itu ya. Budidaya, agrobisnisnya sama Agribisnis, olahan. olahan. Dan Mas Fadil ini lebih spesialisasi di olahan sejauh ini. Saya memang walaupun sekarang lagi merambah ke budidaya nih. Nah oke, Mas Fadil punya cerita nih sebagai duta petani, karyanya di bidang-bidang pertanian baik di budidayanya maupun di bisnisnya apa saja yang sedang berjalan atau yang sudah. Sekarang kita lagi memang banyak koordinasi mengumpulkan para calon duta petani milenial Kalimantan Timur. Oke, ini salah satu program juga lanjutan. Ini kemarin kita dapat bukan dana ya, kita dapat lahan berapa hektar itu untuk kita kerjakan, tapi belum saya kerjain karena memang basic saya memang bukan budidaya, jadi saya harus belajar dulu. Terus yang kedua, saya punya program akan ada satu kampungnya jadi kampung vertikultur, kampung hidroponik. Gitu.
Memang sih butuh kerja keras, tapi kemungkinan besar ya karena saya udah didukung beberapa dari instansi. Salah satunya itu selain Bapeltan, BPSDMP, Kaltim, itu Dispora Kalimantan Timur. Itu sangat mendukung untuk hidroponik. Hidroponik kita udah jalan kemarin kerjasama untuk sementara untuk pemudanya itu Dispora. Dispora. Yang ngambil Dispora berarti pelatihan terakhir kemarin ya. Pelatihan kemarin Dispora itu bahkan kita dapat bantuan untuk lahan, kita kerjain bahkan sampai dana kayaknya untuk pengembangannya. Itu satu. Terus belum lagi satu karya baru yang memang lagi kita kerjain, yaitu menciptakan pasar, menciptakan solusi buat petani-petani dalam hal pemasaran. Nah ini yang lagi kita. Masalahnya apa pertanian pemasaran pertanian selama ini? Harga sekali lagi. Harga. Jadi kalau harganya memang nggak masuk, ya benar karena petani nggak langsung ke customer, tengkulak dulu gitu. Nah karena tengkulak ini tidak sewenang-wenang atau bisa jadi, saya juga belum paham sih sebenarnya. Siapa sih yang mengendalikan pertanian ini? Gitu. Semangka, tahu nggak harga semangka sekarang? 3.500, 5.000. Modalnya? Nggak tahu. Oh, bayangkan tuh, petani itu bahkan bisa sampai 1.500, paling tinggi 2.500 1 kilo. Untuk menghasilkan 1 kilo itu 2.500 lah, banyak meninggalnya. Itu modal. Kenapa kok bisa sampai segitu? Karena dari Banjarmasin menghajar Samarinda. Jadi Banjarmasin ngirim barang ke Samarinda, semangka banjir dengan kualitas yang bagus, ukurannya bagus, harganya cuma Rp1.000 1 kilo. Itu yang mati petaninya atau memang untung di? Nah setelah saya nggak tahu di sana itu gimana, karena tadi pas koordinasi, betul ya? saya coba tadi koordinasi dengan salah satu petani semangka di Tenggarong, Jonggon, katanya ya saya kena ini kenapa kok bisa hancur harga, kok tengkulak nggak ada yang mau ngambil, saking banyaknya barang, jadi tengkulak itu sudah dicari. Biasa tengkulak 4.000, 3.500 paling murah, 3.750. Itu petani itu udah untung banget itu. Semangka ini kalau mau semangka ini luar biasa. Dengan harga 3.750 aja per kilo, itu udah untung. Untungnya lumayan, apalagi dengan harga 5.000. Dan kemarin baru dapat informasi ternyata semangka dari Banjar datang. Dan itu memperandakan Kaltim Samarinda. Program kerja berikutnya adalah mencari calon-calon duta, mengumpulkan calon-calon duta petani milenial. Nah ini mungkin perlu diinformasikan syarat-syaratnya apa saja. Benar, untuk para saya juga siap-siap lah. Siap, betul. Ini langsung untuk para nanti bergabung lah. Siap. Pokoknya ini untuk teman-teman semua para petani milenial di Kalimantan Timur, petani muda yang umurnya 40 tahun ke bawah. Dari umur 17 tahun sampai 39 tahun dan 40 wajib ikut daftar di Petani Milenial Kalimantan Timur, karena kita akan adakan program yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mencari duta. Duta ini yang mewakili tiap daerah-daerah. Apa aja yang didapat nanti? Nggak tahu ya. Yang tahu apa arti duta, maka dia tahu juga apa aja yang didapat. Pertama, satu, akses dari akses pemerintah jelas lebih enak. Terus yang kedua, program-program untuk mempermulus kegiatan-kegiatan teman-teman itu udah jelas. Jadi ketika ada informasi dari kementerian atau dinas, pasti dapat kitanya. Bahkan kita menjembatani petani sama pemerintah. Jadi ketika ada informasi dari pemerintah akan sampai benar-benar ke petani. Terus apa aja lagi? Nah ini persyaratannya jelas, umur tadi maksimal 40 tahun. Terus yang kedua, ikut acara kami nanti. Yang kedua, ikut acara launching atau apa namanya? Nah, pokoknya kita ngadakan 10 kali webinar di masing-masing kabupaten kota. Jadi tunggu masing-masing kabupaten kota bakal ada informasinya, dan akan ada yang mewakili dan bertanggung jawab di sana nanti untuk proses pencarian data teman-teman petani milenial di masing-masing kabupaten kota. Dan kita udah bekerja sama BPSDMP dan masing-masing dinas pertanian di masing-masing kabupaten kota. Yang berikutnya, syarat untuk di bidang usaha pertaniannya. Katakanlah saya sebagai contoh, saya baru memulai untuk menanam jambu kristal. Target saya semoga 1.000 pohon tercapai, amin. Amin. Nah, itu syaratnya apa untuk kita bisa mengikuti untuk menjadi calon duta lah, katakan begitu. Apakah misalnya Mas Holis yang sekarang mulai budidaya ikan hias, beliau ini melahirkan ikan-ikan kecil, besarkan dijual, kan keren kan? Benar. Nah,
batasnya seperti apa? Kalau untuk duta kebetulan kita mencakup semuanya, ada bidang peternakan, ada perikanan, bahkan teman-teman di luar yang tergabung dengan P4S, Gapoktan, kelompok tani itu boleh ikut. Jadi memang nanti mewakili satu duta itu harus punya usaha, punya tanaman, bahkan begitu atau punya ternak, gitu. harus ada lembaga. Harus ada lembaga. Misal Mas Azhar kan usahanya budidaya jambu kristal. Berarti nama usahanya apa gitu loh. Oh gitu. Gitu loh. Jadi itu yang bakal diajukan nanti. Apakah budidaya atau apa, atau justru mewakili kelompok tani atau P4S atau apa gitu. Nah itu silakan. Dan kalau saya kan mewakili usaha saya ya, ayam serondeng. Saya masuk dengan produk saya, usaha saya itu masuk. Yang penting usahanya ada dulu. Bukan budidaya itu bukan cuma budidaya, bedanya petani dengan petani milenial. Kita nggak cuma budidaya, kita mikirin perusahaan. Oke. Loh, kita bertani untuk buat perusahaan. Ya benar. Bukan untuk bertani. Bukan jadi buruh tani lah bahasanya. Loh, ya kan? iya. Bedanya Oh, kita itu di situ gitu. Jadi Mas Azhar harus punya grup itu dulu. Biasanya kalau di dalam orang yang udah paham itu punya CV, Ya. punya nama brand, kayak gitu dia. Atau mewakili, oh nggak, saya nggak bisa pakai CV, nama kelompok tani bisa pakai nama kelompok tani. Dan mungkin awalan yang paling rendah mungkin kelompok tani awalnya mungkin paling bawah Paling kalau dasar secara begitu. organisasi. Nanti ke depan setelah ikut duta petani mungkin bisa ada upgrade kan begitu ya. Harusnya. Harapannya begitu. Jadi teman-teman semua diakomodir kok, nggak harus jadi duta petani untuk mendapatkan itu. Tergabung di dalam lingkaran kita di Petani Milenial Kalimantan Timur, informasi selalu terupdate. Itu pun semua. Jadi untuk teman-teman baik yang sudah punya usaha atau yang belum, yang sudah punya pertanian dalam arti dos atau belum, atau masih nol mau belajar pertanian, nggak terlarang untuk bergabung. Harapan kita juga nanti dari kelompok duta-duta petani ini bisa kita belajarkan di situ. Benar. Target saya sih sebenarnya di Kalimantan Timur bakal menghidupkan, bahkan menjadikan satu perusahaan. Gini bayangan saya sering nonton film. Film itu anak muda bekerja keras, akhirnya bisa membuat perusahaan. Saya itu pengen punya kantor, berdasi, bejas, datang, misi Pak, punya karyawan. Saya berpikiran gitu. Memang harus begitu ya, luas ke depan gitu kayak gitu kan. Walaupun kita petani punya pertanian misalnya Itu gitu. jadi masalah. Mau itu buruh petani apa segala macam, ya kita harus punya kantor gitu loh. Kita punya yang mikirin ini untuk petani apa segala macam, siapa? Mau kita ke lapangan nggak jadi masalah, tapi kita harus punya bayangan bahwa banyaknya gedung-gedung besar, meeting gitu loh. Ada targetan bulanan, target tahunan. Saya pengen gitu loh. Oke. Dan kalau saya nggak mikirin, ya saya yang dipikirin orang lain untuk direkrut jadi karyawannya dia. Gitu loh. Benar nggak? Benar. Terasa kan jadi karyawan kan? Wes. Enggak, saya pengen sebagai direkturnya gitu ya, bosnya gitu. Dan saya punya karyawan kayak Azhar gitu loh, yang bekerja keras untuk usaha gitu. Kan ada tuh kayak Benih Pertiwi gitu kan. Kan banyak tuh karyawan-karyawannya. Lah direkturnya ngapain? Usahanya pertanian. Ya, nggak sawit lah sederhana. Niaga Mas, Sinar Mas, Agro, dan kawan-kawan yang lain. Itu usaha pertanian. Bosnya ngapain? Di kantor, di AC. Oke, nanti saya punya di masing-masing kecamatan 1000 pohon. Siap. Masing-masing kecamatan di Kutai Timur insya Allah. Terus kantornya di Wahang. Jadi Samarinda ya. sebenarnya kalau saya misalnya saya yang posisinya sama di Bang Azhar ya, Yaya Azhar punya usaha, pengen punya jambu kristal, mau langsung ribuan puluh itu bisa dengan cara bermitra. Yes. Iya Cara kan? bermitranya itu gimana? Nah, Saya juga sedang mikir-mikir sih gimana lah ini. mitra itu kalau kita pribadi masuk itu nggak bakal bisa. Siapa sih kita ini? Beda kalau Azhar direktur, ya direktur punya karyawan beberapa, mengajak mitra masyarakat mau. Kita lah baru gitu kan. Nah caranya masuk ke dalam adalah lewat organisasi-organisasi yang ada. Dan Petani Milenial memfasilitasi itu. Bisa ya. Oh, dengan masuk ke Petani Milenial, teman-teman kita fasilitasi untuk datang ke warga dan kita buatkan jalur. Petani itu mau disuruh nanam apa aja bisa. Tinggal Azhar memikirkan lu semua petani-petani nanam, panennya nih ambil. Kita kerjasama. Gitu kan ya?
mensejahterakan petani, Lah, kita iya. juga istilahnya berpikir. Bener, pokoknya kami yang mendistribusikan, mau itu ke Malaysia kan, mau ke Thailand kan, mau ke Amerika kan, nggak jadi masalah. Yang mikirkan itu direktur, dan direktur kalau nyangkut nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Karena yang bakal memikirkan itu hanya orang-orang yang duduk diam di kantor, yang mikirin aja. Dan orang mikirin belum tentu bisa nyangkul. Maka ada tugas masing-masing istilahnya ya. Ya. Nah, saya mengajak teman-teman bahwa saya lagi belajar ya. Masa orang lain bisa, kita bisa gitu kan ya? Mungkin dari Mas Fadil nanti sebagai bom untuk motivasi itulah ke teman-teman, termasuk ke saya lah seperti itu. Siap. Terus ada pertanyaan? Ya, ini Mas Holis, sarjana perikanan ya. Insya Allah nanti akan menjadi salah satu duta petani di bidang perikanan mungkin. Oh siap, bisa itu. Ada pertanyaan mungkin terkait untuk duta pertanian? Baik, terima kasih. Ini saya semakin kesini semakin termotivasi ya untuk sebagai anak muda ya kan. Masa ya nggak bisa gitu kan ya. Harus bisa ya kan. Harus. Harus bisa. Jadi ya saya sebagai orang perikanan itu apa sih motivasi nanti itu kira-kira bisa nggak sih disangkut pautkan sama pertanian gitu, Banget. khususnya di pertanian milenial ke depan gitu. Saya jawab langsung bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya kebetulan di petani milenial Kalimantan Timur itu mencakup 3: perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 4 berarti. Dan perikanan salah satunya. Saya punya lahan kolam di Bapeltan itu tidak optimal. Kolam-kolam. Ada kolamnya ya. Kolam ada. Memakai free. Udah datang dan maunya mainannya di mana nih? Itu kalau jadi kita nanya gitu. Di bisnisnya, di budidayanya kan beda tuh. Bisnis. Ambil setelah udah besar dijual. Tuh. Atau mainannya di budidaya. Budidaya pun ada 2, pembesaran, pembenihan. Ya kan ya? Mau masuk di mana? Kalau mau sekalian jadi ahli. Saran saya di situ. Itu gimana? Ahli pembenihan. Kalau udah pembenihan pasti mencakup di pembesaran. Nah, kalau udah pembesaran harusnya udah bisa bermain di Pemasaran. Bahkan saya punya di tingkat itu kulakan lauk. Oh sekarang udah mainnya luar biasa, 100 kilo. Nah, itu kebetulan teman Nah, saya juga. teman kan? Iya. Apa kulakan? Kulakan lauk, dan itu luar biasa. Saya itu udah lama mikirin itu, Cuman sekali lagi dia nggak tahu keberaniannya itu terbatas. Sayangnya di situ. Iya, Kalau iya. saya di posisi dia, udah 500 kilo sehari, nggak mau tahu. Harus habis gue. Nggak mau tahu. Dia berapa sekarang? 100 ya, 100 100. Sehari. 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 Oh, itu udah luar biasa ya. Itu jam 8 udah habis. Jam 8 udah habis gitu loh. Itu pun aduh udah saya saranin apa segala macam, tapi saya lagi pengen masuk ke sana untuk bidang ayam. Oh iya. Jadi mitra ayam kan customernya bukan hanya ikan kan, Iya. sekali makan ayam lah. Iya, benar. Dan saya penyuplai ayamnya. Tuh, kebetulan saya ada kerjasama dengan salah satu perusahaan untuk menyuplai ayam. Nah, terus mau bidang perikanan pastikan dulu. Saran saya ya, kau harus jadi ahli di situ. Kau harus terkenal di wajahnya. Siapa namanya tadi? Kolis. Kholis. Di wajahnya Kholis ini wajah perikanan. Kalau udah Jadi dengar, personal brandingnya gitu oh ya. iya. Berarti kalau saya harus fokus di satu komoditas. Ya kalau sekarang kan udah tahu Jambu. Azhar jambu kristal. Artinya gitu loh. ya, artinya personal branding Nggak, harus satu dulu istilahnya. Mainannya di situ. Kalaupun sekarang udah ambil jambu kristal dari luar dipasarkan dan putaran bisnisnya sambil itu bisa jalan. Bahkan 1000 itu bukan hanya pribadi, udah dimitra-mitrakan. Kerjasama ada, carikan. Investor nggak harus bahkan petani aja mampu. Bahkan Bukan bibit aja nanam dah mereka. mau dia. Yang penting jelas, bahkan banyak tanah-tanah. Saya dapat tawaran 30 hektar Gimana itu? gratis. Lola gitu. Lah, tapi wajib 5 hektarnya harus jadi pondok pesantren. Dan ini berapa kali saya memitingkan, baru meeting sekali kemarin. 30 hektar, mau jadi apa? Dan saya, karena motivasi saya itu kan ketua Indonesia. Ketua Indonesia itu punya 156 hektar. Saya ngerjain 2 hektar KO. Nggak main 2 hektar, setengah hektar KO.
Jadi kalau sendiri ya. Nggak usah main setengah hektar, seperempat KU gitu loh. Jadi memang bukan bidangku, tapi saya belajar. Saya belajar memberdayakan orang lain yang bisa untuk ke sana. Hasil sini saya jual gitu loh. Ini salah satu bukti bahwa ketika pertanian panen saya buatkan ciptakan. Pelan-pelan saya riset, bahkan target saya ada pasar baru di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, dan yang membuat pasar itu petani milenial Kalimantan Timur. Memang harus ambil peran nih, petani milenial kita. Kalau kita nggak buat seperti itu, lagi bisnis itu putaran. Bisnis itu putaran. Kita mengklaim saya punya bisnis, kayak Mas Azhar punya bisnis. Belum Pak dikatakan punya bisnis, masih budidaya. Jualannya masih belum. Kenapa mesti kerja gitu? Kalau udah putarannya bagus dia kerja deh nih. Lagi persiapan untuk resign ya. Nah kan, Berat. dari 1 tahun yang lalu saya dengar itu. Oke. Ini bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Siap. Terakhir mungkin apa ya? Pesan untuk calon-calon petani. Calon-calon petani yang macam saya istilahnya, ya kan? Siap. Calon-calon petani dan mungkin harapan sekalian ke pemerintah barangkali untuk petani-petani muda. Siap. Silakan, Al. Ini buat teman-teman semua. Akses bantuan support dari pemerintah itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu semua terjawab dari komunikasi saya dengan petani. Pesan saya buat para petani, kalau untuk bantuan modal apa segala macam semua diberikan sama pemerintah. Tinggal teman-teman mau apa tidak. Di momentum Hari Tani Nasional ini saya ingin mengajak para petani-petani muda, khususnya petani milenial di Kalimantan Timur untuk ikut menyuarakan bertani itu asik, bertani itu keren, bertani itu hebat, Asik. dan kita mampu. Bertani itu nggak harus kotor-kotoran. Kenapa? Karena sudah ada teknologi. Ada, kalau mau main hidroponik lebih asik lagi kalau mau. Tapi tergantung teman-teman passionnya. Ini adik-adikku yang para sarjana-sarjana pertanian. Kembalilah kalian. Sayang gelar kalian itu. Kalau kalian punya kemampuan, ayo. Pastikan keluarkan potensi itu. Kita bareng-bareng suarakan, karena hasil riset petani-petani tua sudah mulai kurang. Dan petani-petani muda sangat-sangat kurang berminat untuk dalam bidang pertanian. Dan itu peluang besar dan itu sangat-sangat jadi bidang kita. Mungkin itu buat teman-teman semua, bahwa yuk sekali lagi ikut di Tani Milenial Kalimantan. Siap. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Lain kali akan kita sambangi lagi duta petani kita, Pak Ketua, ya kan? Mas Fadil. Semoga nanti akan banyak inspirasi-inspirasi dan cerita-cerita yang akan kita bisa ceritakan lagi ke depan. Siap. Terkait dengan capaian-capaian yang akan dilaksanakan nanti ya. Siap, Insya Allah. bisa. Dan doakan saya cepat resign. Siap untuk resign. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ah. Siap. Ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Aman, Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ada manfaatnya dari obrolan kami pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.